Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan. Kang Deddy Mulyadi berbicara tanpa teks di hadapan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Bapak siapa yang namanya beliau? What? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua yang kami hormati. Salam santun dari kami di Indonesia bagian timur. Nah, pada kesempatan ini, lagi-lagi kita akan mendengarkan bagaimana ide cemerlang dari seorang Bapak Gubernur Jawa Barat. Tentu kita kenal lah ya, beliau adalah Kang Deddy ya. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini familiar pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah, beliau ini familiar sekali, bahkan relatif semua ide beliau, terobosan beliau itu diterima oleh masyarakat di Purwakarta pada saat itu. Setelah beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta, kemudian beliau berkarir di DPR Senayan. Di DPR Senayan beliau mewakili Jawa Barat. Lalu kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Tentu ketika kita berbicara latar belakang beliau, memberikan inspirasi politik bagi anak-anak muda di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat sendiri khususnya ya. Nah, ketika kita membandingkan antara Bapak Anies Baswedan dan juga Kang Deddy Mulyadi, ini saya kira ya 11-12 lah ya, begitu mungkin istilah yang kita kenal saat ini. Kalau kita mengenal Bapak Anies Baswedan ini narasinya atau retorikanya sangat baik, retorikanya terstruktur dan seterusnya, Kang Deddy Mulyadi pun seperti itu. Bahkan diakui oleh netizen bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah pemimpin yang jarang kita temukan di Indonesia. Tidak hanya mampu mempengaruhi perpolitikan di Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi besar kepada anak-anak muda. Bahkan balita pun ketika mendengar nama Kang Deddy Mulyadi ini sangat bahagia sekali ya, ketika kita mungkin pernah melihat lah ya di tayangan platform di sebelah di TokTok ya, di mana seorang anak balita yang kemudian menonton video seruan Kang Deddy Mulyadi untuk makan siang, untuk rajin sekolah, untuk rajin mandi dan seterusnya. Nah, ini saya kira suatu terobosan yang unik sekali dari Kang Deddy Mulyadi yang hampir kita tidak temukan di pemimpin yang lain. Nah, teman-teman semua, dalam tayangan video kali ini, Kang Deddy Mulyadi berbicara tanpa teks di hadapan Menteri Hukum dan HAM, yaitu Bapak siapa yang namanya beliau? What? Siapa lagi namanya? Saya lupa ini nama Menteri Hukum dan HAM ini ya. Tapi yang pasti di depan menteri tersebut Kang Deddy berbicara mengenai metodologi pendidikan yang kemudian nanti beliau akan implementasikan di Jawa Barat. Ini berangkat ketika Kang Deddy Mulyadi melihat bagaimana anak-anak muda sekarang ini ketika berbicara soal pendidikan lebih dominan pada main gadget dan seterusnya, main game online dan seterusnya. Nah, lalu seperti apa penyampaian beliau, kita saksikan secara bersama-sama. Kami menyampaikan bahwa ada problematika dalam spirit kebangsaan kita, yaitu membangun narasi agar anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak di Provinsi Jawa Barat yang sedang menekuni jenjang pendidikan SMP dan SMA serta sederajat atau sanawiyah dan madrasah aliyah, yaitu pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Nah, perubahan pola hidup itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling.
Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Di kalangan sipil dikenal namanya prajabatan. Di kalangan sipil hari ini untuk masuk industri banyak yang dilatih di Dodik Kodam 3 Siliwangi Lembang untuk membangun kebugaran. Nah, metodologi pendidikannya yang kami sampaikan tadi ke Pak Menteri adalah yang pertama adalah pembangunan kualitas disiplin. 1. Melepas HP, 2. Melepas tradisi bermotor, 3. Melepas minuman keras, 4. Melepas obat-obatan terlarang, kelima melepas konsumsi zat adaptif lainnya yang merusak saraf dan pikirannya dengan membangun pola tidur maksimal jam 10 malam. Kemudian mereka bangun jam 4 pagi, mereka mandi, salat subuh bagi yang beragama Islam, membereskan ruang tempat tidurnya, masuk ke masjid, dan kemudian mendapat bimbingan rohani dari kiai yang menjadi bimbingan konselingnya. Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana dia didapatkan di sekolah. Kami mendatangkan guru dari berbagai tempat, dan kemudian setelah itu mereka salat duhur, kemudian istirahat. Setelah istirahat mereka mengikuti program minat dan bakat melalui pendekatan olahraga, dan kemudian maghrib dia masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam. Jadi model itu yang kami kembangkan, dan kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri. Nah, kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar. Bangunnya rata-rata jam 10 siang. Nah, ini adalah. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungannya di barak itu, di komplek pendidikan itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan. Nah, inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045. Barangkali